Selamat sore para pemirsa. Kali ini Raja Wali Media Televisi menyajikan siaran eksklusif. Siaran eksklusif yang menceritakan tentang rasa patriotisme, nasionalisme, tentang Hari Pahlawan. Bersama tim liputan Raja Wali akan mempersembahkan satu sajian informasi, salah satu pengetahuan bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya di masa lalu. Untuk lebih lanjut akan kita saksikan tayangan eksklusif dari Raja Wali Media Televisi. Tim liputan Surabaya, Satna Dina. Masyarakat Peduli Anti Narkoba, MAPAN, berkolaborasi dengan Dewan Harian Cabang 45 Surabaya menggelar talk show dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan tema Pahlawanku Inspirasiku pada Rabu tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Hall Grand City Surabaya mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dihadiri oleh tamu undangan. Tanpa hadir, Gubernur Jawa Timur diwakili oleh Dr. Andes Beni Sampriwanto, MSI, atau Asisten 1 Pemprov Jawa Timur. Pangdam 5 Brawijaya diwakili oleh Kolonel JZI Sukamdi, staf ahli Pangdam 5 Brawijaya bidang ilmu pengetahuan dan lingkungan hidup. Ketua DHC 45 Profesor Aminuddin Kasdi, Ketua MAPAN Roy Susanto, Ketua PPAD Dr. Andes Didi Supriyadi MAP, Ketua DHD 45 Dr. Fajar Budianto SH.MH. Acara diawali dengan pembukaan tarian remo, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, mengheningkan cipta, sambutan, dan puncak acara adalah talk show dengan momentum bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Didukung penuh oleh Raja Wali Media dan Radar Metropolis mengawal dalam pemberitaan serta hadir pula beberapa awak media lainnya. Sementara itu, Ketua DHC 45 Profesor Aminuddin Kasdi dalam sambutannya menyampaikan untuk memperingati Hari Pahlawan. Sehubungan dengan itu, maka DHC 45 Surabaya berkolaborasi dengan MAPAN satu diskusi dengan mengambil makna jati diri kota Surabaya, karena Surabaya merupakan kota tua dan penuh perjuangan. Pelaksanaan talkshow berlangsung lancar dengan tertib serta menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Antusias tamu undangan yang hadir sangat terasa, bahkan dari unsur lapisan elemen masyarakat mengikuti bincang santai dan tanya jawab seputar arti perjuangan, kemerdekaan, dan sejarah pertempuran arek-arek Surabaya gugur menjadi pahlawan, menjadi simbol semangat nasionalisme di era milenium ini. Bapak Ibu, Bapak-bapak narasumber yang sudah menempati tempat yang sudah disediakan, para undangan khususnya Bapak-bapak dan Ibu anggota DHC 45, yaitu dari Bapak-bapak para veteran dan pejuang yang sangat kami hormati, dan semua undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati, yang sudah berkenan hadir di dalam acara. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf, Ibu Gubernur tidak bisa hadir secara pribadi dan menyampaikan salam beliau kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahkan kepada kami asisten 1 yang membidangi pemerintahan dan kesra. Begini, ini adalah para pahlawan kami, pahlawan kita yang di depan kita adalah para sesepuh Jawa Timur, begitu Pak. Ada satu kata kunci yang penting adalah agama mengajarkan silaturahmi. Maka ke depan harapkan teman-teman ini Pak Kusdi, Pak Menkusdi itu untuk saling menyapa dengan kita, sehingga kita biar memberikan yang terbaik gitu Pak. Karena ini nilai-nilai kepahlawanan yang kita bicarakan. Saya juga mendukung tadi ada salah satu masukan agar anak-anak muda itu untuk dilibatkan dalam pertemuan, dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya sampaikan, Pak, judulnya hilangnya jati diri Surabaya.
atau tadi oleh Pak Marno dikoreksi persoalan Surabaya. Pak Amin Kusdi, menurut saya, menurut kita Pak, yang pertama definisi jati diri Pak Jainal. Jati diri itu menurut saya, tadi saya konsultasikan kepada beliau Pak Amin Kusdi, Profesor. Pak, jati diri itu kan ada dua, yang satu software, yang kedua hardware. Pak Marno, software itu apa? Ketika saya bicara jati dirinya Pak Dr. Jainal Arifin apa? Oh, Yanton yang tingginya sekitar 160 sampai 165 secara fisik, hardware-nya seperti itu, gaya, kemudian gitu ya Pak. Kemudian software-nya, pemikirannya selalu progresif, misalkan seperti itu. Nah, terkait Surabaya Pak Prof. Amin, kami mengusulkan agar ini kan makna, kalau di dalam gaya bahasa Prof. Amin, ini area-area Surabaya ini dimaknai hanya orang Surabaya. Sementara saya pastikan Prof. Amin, dulu pada saat perang kita ini kan bukan hanya orang area Surabaya, adalah orang-orang dari suku apapun, suku Jawa, Madura, Batak, dimana yang kebetulan tinggal di sini, gitu loh. Yang tinggal di sini, itu yang pertama itu Pak. Pertama adalah, maka makna ini Pak Prof. Amin, kami menyampaikan seperti ini. Kalau nanti terkait dengan Pak Marno, kalau ingin tadi ada milestone yang dibangun di perbatasan mengatakan Surabaya, karena sistem pemerintahan sekarang Pak Marno, ini Surabaya ini adalah daerah otonom, dia daerah kota Surabaya, DPRD Surabaya. Tapi begitu nanti kita mengatakan bahwa ini adalah warga yang, apalagi tadi Pak Jainal itu menyampaikan pada saat perang, masyarakat sekitar Surabaya, Mojokerto, Kediri dan sebagainya adalah ikut berperang juga. Artinya ini harusnya kalau kita maknai ini adalah mengapa Surabaya disebut kota pahlawan? Ya, karena memang secara faktual itu di Surabaya terjadi satu kelahiran yang disebut dengan jiwa, semangat dan nilai 45. Yang intinya adalah satu adalah persatuan, yang kedua adalah cinta tanah air atau patriotisme, yang ketiga adalah kreativitas, yang keempat adalah keterbukaan dan toleransi. Mengapa demikian? Ya, pada waktu 45 itu Surabaya memang lain daripada yang lain. Karena apa? Setelah tahu bahwa tanggal 19 September itu ada bendera triwarna, merah, putih, dan biru berkibar di Hotel Oranye, maka area-area Surabaya itu sadar bahwa Belanda akan masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, untuk melawan tidak ada lain, harus dapat senjata. Dari mana diperoleh? Maka area-area Surabaya melakukan satu konsolidasi, satu koordinasi dengan mengadakan rapat besar di lapangan Tambak Sari, Surabaya. Oleh karena itu lapangan Tambak Sari kemudian disebut dengan Gelora 10 November. Karena di sana ada konsolidasi, ada koordinasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, diantaranya adalah Bung Tomo, Pak Yono Sewoyo, kemudian juga Pak Dolanowo, kemudian juga Pak Bapak Yasin, kemudian juga Pak Sungkono, dan Pak Dr. Gini Postowo dan sebagainya, Pak Aruslan Abdul Ghani. Itu pembakar area Surabaya. Bahwasanya musuh sudah dicuk di muka hidung. Bagaimana area Surabaya? Terserah pada kamu. Maka terbukalah area Surabaya, ya. Setelah peristiwa bendera yang menimbulkan korban seorang Belanda namanya Mr. Blokman itu, maka disadarilah untuk segera merebut senjata dan kekuatan Jepang di Surabaya. Maka timbullah berbagai kreativitas, berbagai tindakan yang saling terkait dan saling menyatu. Di antaranya adalah pengambilan alih senjata Jepang di berbagai tempat. Terima kasih banyak. Mungkin tadi satu Pak, memang perlu kami sampaikan. Tadi mulai kantor DP
JH C45 yang di Kalibokor 123, monumen pintu masuk, termasuk tadi dari Prof apa ini wajar untuk bagaimana nanti anak itu bisa paham ini monumen apa, isinya dulu apa, sejarah apa. Semua Pak nanti kami laporkan pimpinan. Mudah-mudahan nanti kita tidak lanjuti. Memang harapan Pak Wali Kota Pak, ini perlu kami sampaikan. Contoh, mohon maaf, memang 2 tahun ini tidak ada parade juang Pak, karena kondisi COVID itu kan kita tidak bisa melaksanakan itu. Dan kemarin alhamdulillah juga Pak Wali Kota sudah memulai lagi Pak untuk ke jalan Tunjungan, melakukan ke Tunjungan. Ini sudah kita mulai, mudah-mudahan mohon doa restu nanti mudah-mudahan kalau tatap muka ini sudah jalan, mungkin nanti untuk anak-anak Pak, ini kita memang PSBB tidak ada, mungkin di kita ada sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan mungkin nanti kita segera kita laksanakan lagi. Dan berikutnya Pak, saya setuju Pak, nanti mungkin wisata-wisata, anak-anak itu kita latih tidak hanya kebun binatang, mungkin ada wisata sejarah. Tadi Pak, wisata sejarah ke monumen, ke makam pahlawan, mungkin Pak ke rumah bionya Bung Tomo dan itu mungkin seperti itu Pak. Nanti mungkin saya laporkan ke bionya, mungkin kita buat paket untuk anak-anak Pak, khususnya mulai sini SD, SMP itu Pak, untuk paket wisata pahlawan, mungkin seperti itu. Bukan wisata ya, apa ini wisata pahlawan, mungkin seperti itu Pak. Nanti kami sampaikan ke pimpinan. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua DHC maupun Sekretaris DHC tadi, termasuk pemateri yang lain. Saya mencatat, kemudian saya memberikan masukan termasuk tanggapan atau tambahan seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama mengenai materi pelajaran yang seperti Bapak sampaikan tadi tentang kepahlawanan itu perlu dimasukkan di dalam pelajaran. Betul sekali Pak, itu menurut saya memang perlu kita memberikan usulan ke Dinas Pendidikan, apakah secara berjenjang dari tingkat provinsi kemudian nanti ke tingkat nasional, supaya pelajaran-pelajaran sejarah itu bisa dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan. Karena kita tahu bahwa beberapa dekade belakangan ini ada beberapa pelajaran yang dihapus dari materi pendidikan dan hasilnya sekarang kelihatan. Artinya materi-materi yang dihapus itu memang sudah tidak dikenal lagi oleh anak-anak yang di era sekarang ini Pak. Sehingga kalau kita menginginkan itu tentu dimasukkan ke kurikulum pendidikan, dan itu hasilnya terlihat mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan monumen yang tadi Bapak sampaikan, saya sependapat dengan tadi Bapak Sekretaris tadi, bahwa sekarang adalah eranya era digitalisasi. Sekarang gampang sekali kan kita Google, semuanya sudah muncul. Nah kalau yang seperti ini tidak dimunculkan, tidak ada di Google, tidak ada di digitalisasi, ya memang tidak akan ada yang tahu. Anak-anak sekarang, anak-anak milenial ini sudah kena penyakit malas gerak semua Pak. Saya di rumah saya itu sehari kadang-kadang ada 3 kali, 4 kali itu Gojek datang, entah itu makanan, entah itu hanya beli sapu dan sebagainya, karena sudah malas gerak. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini tentu akan sangat berpengaruh. Siapa kira-kira yang menjadi sasaran supaya mereka ikut mengetahui atau membaca sejarah itu. Lebih bagus lagi kalau kita libatkan tokoh-tokoh yang kira-kira berpengaruh dalam hal yang positif. Jangan kita tokoh yang berpengaruh tetapi yang tidak positif, nanti justru bisa arahnya malah menjadi tidak bagus. Itu Pak untuk digitalisasi. Jadi menurut saya memang perlu museum-museum kita itu dilengkapi, diupdate, dibuat digital semua, sehingga tidak perlu ke satu persatu titik-titik bersejarah itu, tapi di dalam museum itu sudah terwadai semua. Kemudian yang berikutnya lagi Pak, saya menyarankan juga
mungkin di dalam setiap 1 tahun sekali Hari Pahlawan perlu Pak kita menjaring istilahnya pahlawan-pahlawan versi masyarakat. Jadi kita punya beberapa calon yang kemudian kita sebar, kita lewat survei siapa yang kira-kira pantas menjadi pahlawan masa kini, sehingga itu menjadi ikon-ikon bagi anak-anak sekarang. Kalau kita sasaran kita adalah anak-anak milenial, kita tidak bisa memaksa pola pikir mereka ke dalam pola pikir kita, tetapi kita harus mengikuti pola pikir mereka dengan mengarahkan kepada kebaikan, tidak mengikuti sepenuhnya, tapi setelah kita mengikuti kita arahkan kepada sesuatu yang baik. Kemudian yang berikutnya tadi dari Pemprov maupun pemerintah kota sudah welcome, sudah hadir semuanya, sudah bagus. Tinggal nanti dari bapak-bapak tetap menjalin komunikasi itu. Kemudian saya satu lagi Pak, yang terakhir, masuk kota Surabaya mungkin perlu dibuat gerbang, tidak perlu mungkin apakah itu patung atau apa, tapi gerbang yang bertuliskan, yang besar, yang bagus, yang bertuliskan Anda memasuki kota pahlawan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga orang datang ke sini sudah tahu, wah ini kota pahlawan. Seperti itu dibuat gerbang yang besar. Saya tidak tahu kalau jalan itu biasanya adalah ada jalan provinsi, jalan kabupaten atau jalan kota, kemudian ada jalan negara. Itu pengelolaannya, manajemennya adalah kalau jalan provinsi oleh provinsi itu. Nah, ini saya tidak tahu kalau masuk fasilitas seperti gerbang ini apakah bisa seperti itu atau berdiri sendiri. Kalau misalnya bisa, berarti saat kebetulan yang dari provinsi juga ada, dari kota ada, mungkin sesuai bidang masing-masing atau sesuai tempat masing-masing itu bisa diakomodir melalui. Ahmad Zaki Yamani, Pak. Saya dari Penggiat Sejarah Produk Surabaya dan Forum Diskusi Begatering Surabaya. Hal ini kami sebagai para penggiat sejarah punya kewajiban untuk memberikan edukasi. Karena saat ini masa pandemi, jadi edukasi kita melalui virtual, melalui kampanye dengan cara online seperti ada Zoom dan lain-lain yang seperti kita lakukan 2 minggu sekali. Untuk masalah monumen Pak, kita nggak usah jauh-jauh. Ada satu sisa lagi dan itu sangat miris kalau menurut saya. Radio Bekupon Pak yang di Pregolan, tepat di depan jalan Pak, rawan ditabrak. Sampai hari ini tidak terurus kalau saya katakan. Kenapa? Karena tidak dipindah atau diamankan atau seperti apa, tidak. Sampai hari ini Radio Bekupon itu memang hanya sebutan Radio Bekupon itu sebenarnya. Di dalamnya memang loudspeaker, radionya ada di tempat lain. Tapi dari situ pidatonya Bung Tomo, pidatonya Gubernur Suryo Komando Kramat disiarkan. Di situ orang-orang Surabaya tahu bagaimana pertempuran itu dicetuskan oleh Gubernur Suryo 9 November jam 11 malam melalui pidatonya dengan Komando Kramat. Dari situ Pak. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kalau kita bingung mau membangun monumen yang ada dulu, kita rawat dengan baik. Karena kalau kita bangun nanti berurusan dengan jalan dan lain-lain, yang ada kita rawat. Banyak monumen-monumen yang masih terbengkalai. Untuk generasi muda, perintah di wisata sejarah dan lain-lain, anak-anak muda sekarang tidak bisa diceritani seperti zaman dulu Pak. Alangkah baiknya yang tersisa monumen yang ada di Surabaya itu kita rawat. Banyak jejak-jejak pertempuran yang sampai hari ini ada. Di jembatan Penele ada 3 lubang peluru. Di viaduk-viaduk itu masih ada sekali, lengkap. Dan ini luar biasa, terutama viaduk Gubeng. Itu yang paling banyak menurut saya kira. Dan itu saya temukan. Nah, dan sekarang pertanyaan saya, kapan pelaksanaan pengaktifan sejarah yang sekarang ini lagi nggak aktif lagi? Karena pahlawan itu merupakan satu bagian dari sejarah, dan sejarah itu adalah peristiwa masa lalu yang bersumber dari lacak sejarah, dari peninggalan sejarah. Oleh karena itu lacak atau peninggalan sejarah itu jangan sampai hilang, sebab untuk mengambil satu inspirasi atau pengalaman. Jadi ada pepatah bahwa
pengalaman adalah guru yang paling baik. The experience is the best teacher. Nah, pengalaman itu adalah yang sudah dialami, yaitu berarti sudah menjadi sejarah. Jadi kalau kita tidak punya peninggalan sejarah, berarti kita kehilangan untuk melakukan inspirasi bagaimana jati diri kita yang akan datang. Jadi ini sebagai pernyataan saya, mudah-mudahan dapat kita laksanakan bersama. Ya, besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Bagaimana tulisan yang ada di depannya Bapak sekarang ini, aplikasi yang harus kita lakukan. Yang pertama, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya dalam tanda kutip, bahwa kita mengetahui tentang nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Dengan kita mengetahui nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, maka kita akan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Mana bisa kita ini menghormati jasa-jasa para pahlawan kalau kita ini tidak tahu, kan? Intinya seperti itu. Saya mengapresiasi positif kepada pemerintah Kota Surabaya itu. Coba Surabaya nanti akan buat wisata juang, Pak Desi. Wisata juang Kota Surabaya. Ini bisa memanfaatkan bus yang pemerintah Kota Surabaya punya, Pak. Tinggal mengarahkan pada posisi titik-titik. Dan nanti bisa berkolaborasi dengan Dirjen Patimah Kota Surabaya membuat barcode-barcode sejarah itu sehingga bisa ditempel-tempelkan di sana. Begitu mulai misalkan dari dari Surabaya itu dari Taman Surya berangkatnya kemana titik itu. Nah di situ titik itu diberikan penjelasan, terus barcode di sana itu anak-anak bisa mengakses serta menyimpan sejarah perjuangan bangsa tersebut. Saya kira sangat memenuhi syarat. Surabaya sudah banyak fasilitasnya, tinggal jadi diganti. Kalau di Surabaya jalan-jalan itu cuma hanya pengenalan saja, ya sekarang dibuat sejarah wisata juang Kota Surabaya dengan fasilitas yang ada di sana. Ya saat sekarang ini, mulai sekarang kita dengungkan, dan siapa? Ya dimulai dari diri kita sendiri. Demikianlah liputan terkini. Tim Liputan Rajawali Media TV. Satna Dina. Terima kasih telah menonton. Subscribe, like, komen sangat kami harapkan. Sampai jumpa dalam berita yang lain. Terima kasih.